Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Jadi kitab ini adalah karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang i'rab. Sekarang jenis-jenis atau macam-macam cara kita meng-i'rab. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Qala, berkata Syekh Sanhaji di dalam Jurmiyah, wa aqsamuhu, dan bermula bagian-bagiannya i'rab arba'atun, itu ada 4. Mana saja 4-nya? Pertama raf'un, rafa, nasbun, nasab, khafdun, ketiga khafat, jazmun, dan keempat adalah i'raban jazam. Fadil asma'i min dzalika ar-raf'u, maka bermula bagi isim-isim itu di antara 4 i'raban itu ada rafa, nasbu, wal khafdu, dan khafat. Ada 3, wala jazma fiha, dan tidak ada i'raban jazam pada isim itu. Walil asma'i min zalika, dan bagi fi'il itu daripada 4 i'raban itu ar-raf'u, pertama ada i'raban rafa, wan nasbu, i'raban nasab, wal jazmu, dan i'raban jazam, wala khafda fiha, dan tidak ada i'raban khafat pada fi'il. Khususnya ini fi'il mudhari' maksudnya ini. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, anwa'ul i'rabi, bermula macam-macam i'raban itu, allati, yang ia i'rab itu, taqa'u fil ismi wal fi'li, yang jatuh i'raban itu pada isim dan fi'il jami'an, semuanya, hal keadaannya semuanya itu jatuh, itu ada arba'atun, ada 4. Jadi diulang penjelasannya yang tadi di atas itu. Al-awal, yang pertama ada i'raban ar-raf'u, yaitu rafa, wasani nasab, wasadis khafat, warabi' keempat adalah jazam. Walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati ma'nan fil lugati, dan tiap-tiap dari 1 dari 4 i'raban di atas itu adalah makna secara lugat, wa ma'nan fil istilahi, dan makna secara istilah an-nuhati. Maksudnya tiap-tiap daripada i'raban rafa, nasab, khafat, jazam itu masing-masing ada definisinya tersendiri. Ada definisi secara lughah ada, dan definisi secara nahwu juga ada. Nah, ini dijelaskan. Amma raf'u, adapun rafa, fahuwa fil lughati, maka dia rafa itu secara bahasa artinya al-ulu, yaitu tinggi, wal irtifa'u, dan artinya juga mengangkat atau terangkat. Wahwa, dan dia rafa itu fil istilahi, dan secara istilah itu jadi kalau ada satu istilah itu pasti Syekh Muhyiddin itu sering membahasnya dari kedua sisi, yaitu sisi lughahnya dan sisi nahwunya. Nah, tadi rafa itu secara bahasa artinya tinggi dan terangkat. Nah, wahwa fil istilahi, dan dia rafa itu secara istilah apa artinya? Tagayyurun makhsusun, yaitu perubahan yang khusus
alamatuhu ad-dhammatu yang bermula tanda perubahannya itu adalah ad-dhammah. Jadi bermula tanda perubahan yang khususnya itu tandanya dhammah, tanda aslinya. Wa ma naba'anha dan ma yang menggantikan ma itu daripada dhammah. Jadi kan dhammah itu asli tanda rafa atau tanda rafa asli adalah dhammah. Dan nanti ada tanda-tanda yang akan bisa mewakili dhammah itu. Nanti apa-apa yang menggantikannya nanti dijelaskan nanti di pembahasan selanjutnya. Wasata'rifu dan engkau akan mengetahui qariban sebentar lagi ma yanubu akan ma yang menggantikan ma itu anil dhammati daripada dhammah fil faslil ati pada pelajaran selanjutnya insyaallah. Nah kan ini disebutkan wa yaqa'u raf'u dan jatuhlah rafa itu atau digunakan rafa itu fi kulli minal ismi wal fi'li. Jadi i'raban rafa itu berlaku pada tiap-tiap isim dan fi'il. Jadi rafa itu mustarak, yaitu i'raban mustarak, yaitu i'raban yang berlaku bagi isim dan fi'il. Nah, jadi bukan hanya isim saja, tetapi fi'il juga ada rafanya. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena nanti ada i'raban yang ada khusus pada isim saja, ada i'raban yang khusus pada fi'il saja. Nahu contohnya ini yang rafa. Yaqumu aliyun, berdirilah sedang berdiri si Ali. Yaqumu di sini fi'il mudhari' marfu' tanda rafa dhammah. Kenapa di sini fi'il mudhari'nya dhammah? Karena litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Jadi fi'il ini pada keadaan atau pada tingkah rafa. Aliyun di sini fa'il itu rafa. Fa'il itu rafa, tanda rafa dhammah. Nah, jadi aliyun di sini contoh rafa pada isim, yaqumu contoh rafa pada fi'il. Wa yasdarul bulbulu wa atab yasduru di sini fi'il mudhari' marfu tanda rafa dhammah. Sama alasannya seperti yaqumu litajarrudihi anin nasibi wal jazmi. Yasdahu ini untuk rafa contoh pada fi'il, al bulbulu di sini rafa fa'il itu rafa tanda rafa dhammah. Nah, jadi di sini bulbulu di sini contoh rafa pada isim dan bersuaralah burung bulbul itu. Itu tentang rafa. Sekarang tentang nasab. Wa amman nasbu fahuwa fil lughati. Adapun nasab, nasab itu secara bahasa artinya al-istiwa'u wal istiqamatu. Istiwa itu artinya lurus. Al-istiqamah itu artinya tegak, lurus atau tegak. Nah, kan biasanya kan istiqamah itu terus-terusan atau lurus lah gitu. Atau bisa tegak juga bisa artinya. Wahwa dan dia nasab itu fil istilahi. Dalam istilah kan tadi sudah bahasa sekarang secara istilah. Apa artinya tagayyurun makhsusun? Itu perubahan khusus, perubahan yang khusus. Alamatuhu al-fathatu yang bermula tanda perubahan yang khususnya itu adalah fathah. Fathah adalah tanda asal atau tanda asli pada nasab. Wa ma naba'naha dan sesuatu yang menggantikan daripadanya fathah. Wa yaqa'u nasbu dan berposisilah atau digunakanlah i'raban nasab itu fi kulli minal ismi wal fi'li aydan, itu pada tiap-tiap isim dan fi'il. Jadi sama dia i'raban nasab dengan rafa. Jadi bisa dipakai isim dan bisa dipakai di fi'il. Contohnya lan uhibba al-kasla. Aku tidak akan menyukai orang yang malas. Lan di sini huruf nasab mabni di atas sukun, uhibba fi'il mudhari mansub dengan lan tanda nasabnya patah. Al-kasla di sini jadi maf'ul. Maf'ul mansub tanda nasab patah. Jadi simpel saja i'rabannya nih. Sekarang yang ketiga, wa ammal khafdu dan adapun khafat, fahuwa dia khafat itu fil lughati secara bahasa.
Artinya at-tasafulu yaitu rendah atau di bawah. Kan aspal itu di bawah. Wahwa dan dia khafat itu fil istilahi secara istilah artinya tagayyurun mahsusun perubahan yang khusus, alamatuhu al-kasratu bermula tanda perubahan yang khususnya itu adalah kasrah, wa mana ba'anha dan ma yang menggantikan daripadanya kasrah. Karena kasrah itu tanda asal dari i'raban khafat. Dan nanti ada tanda-tanda yang bisa mewakilinya. Wala yakunul khaftu dan tidaklah khafat itu illa fil ismi kecuali pada isim saja. Jadi khafat itu digunakan, i'raban khafat itu digunakan hanya pada isim, tidak ada pada fiil. Contohnya ta'allamtu minal kasuli, aku merasa sakit, aku merasa pedih. Alamun itu sakit, aku merasa gimana ya nih ya, ta'allamtu aku merasa tidak suka lah gitu daripada sifat malas. Jadi ta'allamtu di sini aku merasa pedih lah gitu di sini. Ta'allamtu fi'il fa'il, minal kusuli min huruf jar al kasuli majrur dengan min. Nah, jadi di sini karena yang jar itu khusus pada masuk pada isim, jadi kasuli di sini adalah isim yang dijarkan dengan huruf jar. Wa amal jazmu dan adapun jazam, fahuwa dan dia jazam fil lughati pada secara bahasa artinya al-qat'u yaitu memotong. Wa fil istilahi dan pada istilah atau nahwu itu jazam itu adalah taghayyurun makhsusun perubahan yang khusus, alamatuhu bermula tandanya jazam, as-sukunu yaitu sukun, wa mana ba'anhu dan mama yang menggantikan daripada sukun. Wala yakunul jazmu dan tidak adalah jazam itu illa fil fi'il mudhari' kecuali pada fi'il mudhari'. Nah, tidak ada pada isim. Nahu contohnya lam yapuz mutakasilun, tidak beruntunglah oleh orang yang bermalas-malasan. Lam huruf jazam mabni di atas sukun, yafuz fi'il mudhari majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun, mutakasilun fa'il marfu tanda rafa' dhamma. Faqad tabayyana laka maka sungguh jelaslah bagimu anna anwa al-i'rabi bahwasanya jenis-jenis i'rab itu ala salasati aqsamin atas 3 jenis. Nah, pertama, qismun mushtarakun bainal asma'i. Jadi kita baca qismun, kita takdirkan mubtada mahdzuf. Jadi qismun jadi khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya ahaduha atau al-awal. Nah, yang pertama adalah bagian i'rab yang mustarak yang bersarikat bainal asma'i wal af'ali antara isim dan fi'il. Contohnya yaitu i'raban rafa' dan nasab. Wa huwa raf'u wan nasb. Oh, ini dia. Wa huwa raf'u wan nasb ialah i'raban rafa' dan nasab. Wa qismun dan kedua adalah bagian mukhtassun bil asma'i yaitu bagian i'rab yang khusus masuk kepada isim. Wa huwa yaitu adalah al-khafdu yaitu i'raban khafat. Qismun mukhtassun bil af'ali dan yang ketiga adalah i'raban yang khusus masuk kepada fi'il. Wa huwa al-jazmu yaitu i'raban jazam. As'ilatun. Nah, ini sekarang kita masuk pertanyaan-pertanyaan. Ma anwa'ul i'rab. Nah, apakah itu jenis-jenis i'rab? Nah, apakah arti rafa secara bahasa dan secara istilah? Ya, jawabannya kita lihat di atas. Yang tadi itu kalau secara logat arti rafa itu artinya uluhun dan irtifa tadi kan. Wastilahun yaitu tagayyurun makhsusun. Wa alamatuhu yaitu dhammah. Dan seterusnya nasab juga seperti itu sesuai dengan definisi di atas. Tidak akan kita baca lagi. Nah, ini bisa dibaca sama teman-teman di rumah ini. Nah, ini kita masuk sekarang perinciannya. Perincian dari tanda-tanda i'rab.
Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.